Selamat malam Pak, izin perkenalkan diri, nama saya Yusuf dari Produksi Manajemen, kelas PMG 501. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai eh, perlindungan konsumen dalam hukum bisnis, mata kuliah hukum bisnis. Nah, pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap orang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Sedangkan pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu produk yang diproduksi oleh produsen. Nah, selanjutnya jenis konsumen. Jenis konsumen terbagi menjadi dua, yaitu konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan komersial, dan yang kedua adalah konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, dan komersial. Nah, selanjutnya eh, yang kedua adalah pihak terkait dengan UUD Perlindungan Konsumen. Ada konsumen dan pelaku usaha. Nah, berikutnya terdapat pasal 1 angka 2 yang berbunyi adalah konsumen adalah setiap orang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Penjelasan. Nah, di dalam perpustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Nah, konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir eh, dari suatu barang atau jasa. Sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan produk sebagai bagian dari produksi suatu produk, maaf, suatu produk lainnya. Nah, pasal 1 angka 3 berbunyi pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Nah, penjelasannya, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, inspektur, perdagangan, distribusi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pasal 1 angka 4. Berbunyi adalah barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk atau dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, pasal satu angka 5 berbunyi adalah jasa adalah setiap layanan yang membentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya, nah, kenapa sih konsumen dilindungi? Penjelasannya, menurut UUD nomor 8 tahun 1999, perlindungan konsumen ialah pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, materi, dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nah, pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragaman barang atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat mendapatkan kepastian atas barang atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.
Nah, berikutnya alasan konsumen perlu dilindungi. Yang pertama adalah melindungi konsumen sama dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamandemenkan oleh Tujuan Pembangunan Nasional menurut pembukaan UUD 1945. Nah, yang kedua adalah pelindungan konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi. Nah, untuk selanjutnya, melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat, rohani, dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga keseimbangan pembangunan nasional. Nah, selanjutnya, melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana dan pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen. Nah, 5 asas dalam perlindungan konsumen. Yang pertama adalah asas manfaat, adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen, pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua adalah asas ketidakadilan, adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga adalah asas keseimbangan, adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, KPU, pemerintahan dalam arti material maupun spiritual. Nah, asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah asas untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, atau pemakaian barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang terakhir adalah asas ketidakpastian hukum, adalah asas yang baik pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan pelindungan konsumen serta negara menjamin ketidakpastian hukum. Nah, untuk selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesejahteraan, kemampuan pengendalian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari perilaku negatif, pemakaian barang dan jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih atau menuntut hak-haknya sebagai konsumen, merupakan sistem PK yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta asas untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran PU mengenal pentingnya PK sehingga tumbuh sikap dan bertanggung jawab dalam berusaha. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa kesehatan keamanan dan keamanan keselamatan konsumen. Hak konsumen atau pasal 4 UUD perlindungan konsumen yang berbunyi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang dan jasa, serta mendapatkan barang dengan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selanjutnya, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hak untuk didengar, pendapat, dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan pengganti lainnya. Hak konsumen terus secara hipotesis sudah tersirat dalam UUD Hak Asasi Manusia. Hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk kesejahteraan. Nah, kewajiban konsumen pasal 5 UUD Perlindungan Konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Bersikap baik dalam melakukan transaksi pembelian atau barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dengan kedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI baik secara sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak pelaku usaha, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesempatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
berteriak tidak baik. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepenuhnya dalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa merugikan konsumen dan tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban pelaku usaha tindak baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan yang benar dan jelas prosedur mengenai kondisi barang, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, menjamin mutu barang jasa yang diperoleh, dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa, memberikan kompensasi atau ganti rugi atau penggantinya, menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dan melakukan pembelaan. Sengketa konsumen. Larangan yang dilakukan oleh usaha bisa jadi menjadi sengketa konsumen, ditentukan mulai pasal 8 sampai pasal 18 UUD Perlindungan Konsumen. UP dilarang memperdagangkan atau memberikan tidak memenuhi standar tidak sesuai dengan berat bersih dan ukuran, takaran atau kondisi mutu, janji, dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Barang yang rusak atau cacat, barang yang rusak atau cacat, atau pakan yang rusak dan cacat. Pasal 10 sampai dengan 17 PUP tidak diperkenankan menawarkan barang atau jasa yang menyesat konsumen, mengelabui konsumen, dan menawarkan mempromosikan barang tertentu jika UP tidak bermaksud untuk melakukan dalam waktu tertentu. Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan, penyamaran, atau kerugian konsumen. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau jasa yang sejenis atau setara dengan lainnya, atau perawatan kesehatan, atau memberikan sentuhan yang harus dilaksanakan dalam tenggat waktu hari setelah tanggal berakhir. Kelembagaan Perlindungan Konsumen ada BPKN, LPKSN, BPSK. Tujuan Badan Perlindungan Konsumen adalah memberikan saran rekomen KPD pemerintahan khusus dalam penyusunan kebijakan di bidangnya pelindungannya konsumen, melakukan penelitian dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di konsumen, melakukan penelitian terhadap barang dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, mendorong mengembangkan lembaga LPKSN, dan meluaskan informasi melalui media sosial PK. Tugas LLK Pasal 44 Ayat 3 UUPK. Anggota PSKP terdiri dari unsur satu pemerintahan, unsur konsumen, unsur pelaku usaha. Tugas dan wewenang dari PSK melaksanakan penanganan penyelesaian sengketa konsumen, memberikan konsultasi PK, melakukan konsultan terhadap pengajuan dan pengakuan, dan melaporkan EPK penyelidikan apabila terjadi dugaan atau pelanggaran ketentuan dalam UPK, dan sebagainya. Hak gugat lembaga konsumen, illegal spending pasal 49 ayat 1 huruf C. LPKSN berbentuk badan hukum atau yayasan dalam AD-nya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan PK telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan AD-nya. Nah, gugatan kelompok atau pasal 46 ayat 1 huruf B disebutkan, gugatan kelompok harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satunya di antaranya adalah bukti traffic. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat malam, Pak.